Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah,
orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin! Ya, kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Shalom, saudara kasih Tuhan. Sekali lagi, shalom. Wah, ada sukacita di rumah Tuhan, saudara. Kami bersukacita menyambut Bapak Ibu Saudara di rumah Tuhan. Senang rasanya bisa berjumpa kembali. Hari ini hari yang luar biasa, saudara ya. Hari ini hari-hari di mana Tuhan mencurahkan Roh Kudus ke atas umat-umatnya. Amin. Berapa banyak di sini yang siap menerima curahan Roh Kudus? Yang siap? Haleluya. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan. So hari ini saudara, mari kita satukan tujuan, kita buka hati untuk jamahan urapan Tuhan hari ini. Saya percaya setiap kita pasti akan menerima lawatan dan urapan daripada Roh Kudus. Amin. Saudara percaya itu? So hari ini mari kita beri yang terbaik saudara. Kita satukan hati, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk siang hari ini setiap kami boleh berkumpul di rumah-Mu Tuhan Yesus. Dan satu tujuan kami yaitu meninggikan, memuliakan nama Tuhan Yesus. Dan hari ini kami buka hati kami Tuhan. Kami percaya urapan-Mu, Roh Kudus-Mu tercurah atas setiap kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Mari setiap kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Segenap umat-umat-Mu Tuhan, kami buka hati kami. Dan Kau beracara hari ini di ibadah kami Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhiku,
dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Mari bersama. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Jemaat Tuhan bersama. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Kami hidup oleh karena anugerah. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Katakan yang menyertaiku. Yang menyertaiku. Mari dengan satu suara bersama katakan. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, Mari lebih lagi nyatakan. ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah. Mari jemaat saja katakan. Ku buka Lebih lagi deklarasikan. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah. Sekali lagi katakan, kami buka hati kami, berserah penuh Tuhan. berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, Nyatakan bersama. ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di
buka hati kami Tuhan. Mari jamah setiap kami berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu. Menyembah-Mu. Ini kami umat-Mu Tuhan, kami bawa sembah kami, kami bawa pujian, ucapan syukur kami hanya kepadamu. Kuasa-Mu tercurah, urapan-Mu Kau curahkan bagi setiap kami Tuhan. Hari ini mari buka hatimu saudara. Mari minta Tuhan curahkan Roh Kudus-Mu lawat setiap kami, jamah setiap kami Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Terima, kami terima kuasa-Mu, kami terima urapan-Mu Tuhan. Mari bisa berbahasa roh, mari sembah Dia di dalam roh. Syakaralaba, kurialaba, syakaralaba, kiralaba, kiralaba, syakaralaba, kinanama, syananama. Biar mulut kami penuh dengan nyanyian baru hanya kepada-Mu. Tercurah kuasa-Mu kami rasakan, penuhi setiap kami, penuhi tempat ini. Penuhi kami, penuhi kami dengan Roh Kudus, jamah setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk urapan ibadah. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau-Mu, Kau mulia. Bagimu Tuhan, sekali lagi ku sembah, Engkau kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia. Bagimu ku sembah kudus, kuduslah Kau Tuhan, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia. Bagimu
kami nyatakan, Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Nyatakan, Ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. ku sembah Ku sembah Kau kudus Tuhan. kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, hanya bagimu. bagimu Tuhan. Haleluya. Biar Engkau terus kudus dan mulia sampai selama-lamanya Tuhan Yesus. Terima kasih kami siap bersorak-sorai bagi nama-Mu yang kudus Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus setiap kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya, GBPRJ Shalom. Shalom. Sekali lagi Shalom. Ada sukacita di rumah Tuhan, amin. This is not a regular Sunday, ini adalah hari Pentakosta di mana Roh Kudus akan tercurah secara luar biasa di tempat ini. Yang percaya dan beriman, sama-sama katakan amin. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi, datang untuk menyembahnya.
penuhi kami. Setiap kami Tuhan Yesus, api kemuliaan-Nya. Ini tugas setiap kita untuk memberitakan kepada dunia bahwa hanya Yesus Raja setiap Amin. kita. Amin. Api kemuliaan-Nya. Bangkitlah gereja Tuhan. Api kemuliaan-Nya. Beritakan pada dunia bahwa Yesus katakan segala raja. Come on. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Siap untuk menerima urapan Tuhan Yesus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja. Katakan segala raja, segala raja, segala raja. Satu hati, satu suara sama-sama. Segala raja. Puji Tuhan terbaik buat Tuhan Yesus. Selamat haleluya. Umat-umat yang siap menerima curahan Roh Kudus, kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Lebih meriah saudara, come on, haleluya. Biar mengalir api Roh Kudus di tengah-tengah kami Tuhan. Bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah tangan berhenti, berlari sampai akhir. Sukan tinggi namanya, sukan ajaib namanya. Katakan Roh Kudus, Roh Kudus membakar setiap hati. Hujan mujizat terjadi. Mari bersama. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi Hosana, haleluya. Hosana, tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi Hosana, haleluya. Keajaiban terjadi. Biar di depan ini mendengar keajaiban dan mujizat daripada Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan katakan langkah takkan berhenti. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Kami serukan tinggi nama Yesus. Tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus, Roh Kudus membakar setiap hati. Amin. Naikkan pujian, naikkan pujian, mujizat terjadi. Mari katakan, mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi Hosana, haleluya. Hosana, tercurah kuasa-Mu,
Setiap kami akan menerima kuasa jika Roh Kudus itu turun atas setiap kami Tuhan. Dan kami akan menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Dan kami percaya di bangsa kami Indonesia akan ada saksi-saksi penginjil-penginjil yang luar biasa ya Tuhan. Sehingga kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan, datanglah kerajaan-Mu di Indonesia seperti di surga. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Presiden Pak Jokowi juga Pak Maruf Amin. Kiranya Tuhan Kau yang terus memberikan hikmat atas mereka ya Tuhan. Sehingga mampu menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya di akhir masa jabatannya ya Tuhan. Dan biarlah di masa transisi pergantian presiden dan wakil presiden juga pemerintahan yang ada. Semua akan berjalan dengan lancar dan aman. Dan kami akan melihat Indonesia menjadi bangsa yang diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk gembala sidang kami Pak Niko. Kiranya Tuhan Kau yang terus memberikan kuasa dan otoritas ilahi. Sehingga kemanapun hamba-Mu melayani Tuhan, ada kuasa dan mujizat yang boleh terjadi. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan. Banyak jiwa-jiwa diselamatkan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan terus pakai hamba-Mu sebagai the messengers of the third Pentecost untuk menyelesaikan amanat agung. Tuhan Kau yang memberkati kesehatannya, Kau yang memberkati pelayanannya juga keluarga besarnya. Kami juga berdoa untuk Gembala CK7 Dr. Yanto. Biarlah Tuhan Kau yang memberikan hikmat kebijaksanaan ya Tuhan. Sehingga hamba-Mu terus dipakai menjadi gembala yang baik bagi setiap kami. Menjadikan kami ya Tuhan, umat di CK7 adalah murid-murid yang luar biasa. Dan kami percaya setiap kami berkenan dan layak di hadapan Tuhan. Kiranya Engkau yang terus menjadi perisai dan pelindung dalam kehidupan hamba-Mu ya Tuhan. Engkau yang memberkati kesehatannya, Engkau yang memberkati pelayanannya. Dan kami percaya keluarga besarnya aman dalam lindungan Tuhan. Dan kami tahu Tuhan di era Pentakosta yang ketiga hari-hari ini Tuhan, Engkau akan bangkitkan anak-anak muda yang luar biasa. Generasi Yeremia akan dipakai Tuhan. Dan kami percaya mereka akan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Cinta kepada Tuhan dan selalu dipenuhi dengan Roh Kudus. Mau bergerak untuk memenangkan jiwa. Terima kasih ya Bapa. Inilah yang menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Amin. Silakan duduk kembali saudara kasih Tuhan. Baik, saudara, hari ini kita memasuki minggu ketiga di bulan Mei. Dan seperti biasa saudara, setiap minggu ketiga di setiap bulan kita akan sama-sama memberikan persembahan diakonia. Jadi mungkin bagi Bapak Ibu Saudara mungkin yang belum tahu, jadi di setiap minggu ketiga kita akan sama-sama memberikan persembahan diakonia. Hanya di minggu ketiga ya saudara ya. Jadi nanti kita akan sama-sama memberikan persembahan diakonia, saudara bisa mempersiapkan persembahan saudara. Nanti akan diedarkan kantung persembahan. Jadi hari ini akan ada 2 persembahan saudara, persembahan diakonia dan persembahan umum. Dan hanya di minggu ketiga. Nah bagi Bapak Ibu Saudara mungkin yang penasaran persembahan diakonia ini untuk apa aja sih kegiatan-kegiatannya. Sebentar kita akan sama-sama mendengarkan presentasi dari diakonia. Shalom. Kami dari tim misi GBPRJ mengucapkan terima kasih karena partisipasi dari Bapak Ibu semuanya untuk menggenapi visi Gembala Pembina Pendeta Dr. Niko di tahun 2024 untuk bangkit menjadi terang bagi sesama. Bapak Ibu sudah memberikan dukungan dalam bentuk sumbangan persembahan diakonia, juga sumbangan dalam bentuk sembako, telur, biskuit bayi, tas sekolah maupun alat tulis. Bahkan Bapak Ibu juga ikut terjun dalam kegiatan-kegiatan misi yang lalu. Penerimaan pada bulan lalu didapatkan sebesar 265 juta. Dengan pengeluaran kegiatan misi sebesar 87 juta. Bantuan sosial untuk jemaat, baik itu yang butuh untuk rumah sakit, sewa rumah, ya, itu sebesar 83 juta. Bantuan untuk sekolah PAUD cerah, kita punya 2 PAUD di daerah Semper, nah itu ada sekitar 50 murid di Semper 1, 20 murid di Semper 2. Itu kita memberikan bantuan sebesar 41 juta. Kemudian untuk Raising the Standard, apa itu Raising the Standard? Sekolah-sekolah negeri itu tidak memberikan guru agama Kristen.
Sehingga murid-murid yang beragama Kristen, kalau lagi ada pelajaran agama, mereka itu kadang-kadang disuruh ikut pelajaran agama Islam atau mereka luntang-lantung. Jadi gereja kita memberikan guru-guru untuk supaya mereka bisa mendapat pelajaran agama Kristen. Itu bantuannya sebesar 13 juta. Kemudian bantuan untuk donor darah, minggu lalu kalau kita ingat ada donor darah. Puji Tuhan kita bisa dapat di atas dari 270 kantong darah, itu sangat membantu. Biayanya bantuan dana yang dikeluarkan sebesar 9.200.000. Kemudian ada bantuan biaya pendidikan jemaat sebesar 4.700.000 dengan total pengeluaran sebesar 239 juta. Jadi ada surplus di bulan April sebesar 25 juta. Adapun kegiatan yang sudah dilaksanakan pada bulan April itu adalah kunjungan anak-anak pemulung di Kedaung Wetan, Tangerang. Kita berikan bantuan untuk alat-alat sekolah, ya, meja untuk belajar, kemudian alat tulis, tas, kemudian tentunya tidak lupa kita bawakan mereka makanan, games, ya, sembako untuk orang tuanya. Kemudian yang lalu kita bersama Pak Asmoro, kita melayani anak-anak kolong jembatan Kalijodo. Mereka adalah anak-anak dari keluarga yang tidak punya KTP. Karena mereka pemulung. Mereka tidak punya KTP, akibatnya mereka tidak bisa dapat bantuan uang sekolah, tidak bisa punya kartu sehat, ya, kartu Indonesia Sehat, sehingga mereka kalau berobat susah, untuk sekolah juga mereka harus cari uang supaya bisa masuk ke sekolah-sekolah swasta. Akibatnya mereka banyak yang suka-suka putus sekolah, ya. Kita datang ke tempat mereka, kita hibur mereka dengan bernyanyi bersama, bermain games, kita bagikan tas sekolah, alat-alat mandi, makanan dan snack, serta susu. Kami juga mengunjungi rumah-rumah keluarga mereka. Kasihan sekali, mereka tinggal tuh di rumah-rumah yang dari triplex. Bukan tembok, triplex. Bahkan ada yang dari dari kardus, dari kardus. Ukurannya paling-paling hanya 3 kali 3 meter, 3 kali 4 meter. Bayangkan satu keluarga tinggal di tempat seperti itu. Di lingkungan yang penuh dengan sampah kotor, ya. Di situ kita bagikan sembako dan telur. Kemudian dalam rangka Idul Fitri, kita membagikan bingkisan lebaran untuk masyarakat yang ada di sekitar MGK, tukang-tukang sapu atau masyarakat yang membutuhkan. Kemudian kegiatan donor darah yang sudah dilaksanakan minggu lalu. Kami mengajak Bapak Ibu Jemaat untuk terus berpartisipasi baik berupa persembahan diakonia atau ikut serta pada pelayanan kegiatan misi pada bulan-bulan mendatang. Yang diantaranya kita akan melakukan kunjungan ke panti-panti jompo dan panti asuhan, kemudian pelayanan ke penjara, membantu gereja-gereja kecil yang perlu bantuan. Baik itu bangunannya, atau perlu alat musik, atau perlu pelatihan imam musik, WL, pelatihan guru-guru jadi guru sekolah minggu, ya. Kemudian kita juga akan melayani hamba-hamba Tuhan garis depan. Mereka yang melayani di pelosok-pelosok. Kita akan berikan mereka cek kesehatan, bantuan sembako, dana dan penyegaran rohani. Juga tentunya kegiatan di dalam gereja kita juga seperti cekes, membantu sesama jemaat yang perlu bantuan, baik itu untuk biaya sekolah, biaya pengobatan, sewa rumah, ya. Kita nggak tahu, mungkin duduk di sebelah kita, mereka sedang butuh bantuan. Mari Bapak Ibu, kita menjadi pelaku firman. Kita bangkit untuk menjadi terang untuk sesama. Sebelum memberi, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan, untuk perlindungan, dan untuk berkat berlimpah dalam kehidupan kami. Berkati persembahan diakonia yang kami berikan untuk membantu sesama kami yang membutuhkan. Kami mau bangkit Tuhan, kita mau bangkit menjadi terang bagi sesama kami yang membutuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, dan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku
Yesus. Bapak Ibu, saya percaya setiap kita memiliki kerinduan yang sama pada hari ini, yaitu menerima urapan dan juga jamahan dari Roh Kudus. Amin. Maka dari itu mari sama-sama kita datang ke Tuhan. Kita nyatakan bahwa Tuhan ini setiap kami. Kami siap Tuhan hari ini biar Engkau yang pulihkan hidup kami, Engkau yang sembuhkan jiwa kami, Engkau yang mengurapi setiap kami, jamah hati setiap kami, jangan ada satu pun yang terlewatkan. Come Holy Spirit, fill us. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you, nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and truth. Come Holy Spirit, fill us with your love, Lord. Amen. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you, nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and truth. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you, nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for you. Di setiap tangan yang terangkat Tuhan, Drawing me closer, bawa kami lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu. nothing compares, where I can see you face to face. I worship you. Come fill us with your love. I'm reaching for you, hold my life. Engkau yang pegang hidup setiap kami. Amen. I feel your power in you, where I can see you face to face. I worship you. I'm reaching for your heart. Dengarlah seruan setiap kami Tuhan. I feel your power in you, nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you.
jama-jama, jama dan urapi, minta. Roh-Mu menjamah kami Tuhan, jamah, jamah. Biar hikmat yang daripada Roh Kudus menceritakan secara langsung kepada tiap umat-Mu di tempat ini, pribadi lepas pribadi. Berbicaralah Engkau melampaui yang sanggup manusia pikir, yang manusia rasakan, yang sanggup manusia lihat, dan yang sanggup mereka dengar. Berbicaralah Engkau kuat, jauh, sampai manusia roh kami pulih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap mendengar isi hati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan Yesus. Oh, jangan duduk dulu, lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Oke Bapak Ibu boleh duduk. Terima kasih kawan-kawan WL Singer. Shalom semua. Apa kabarnya? Always, selalu luar biasa ya, amin. Nah Bapak Ibu, hari ini hari pencurahan Roh Kudus yang dahsyat, amin. Kisah Rasul 2 ayat yang pertama kan ngomongnya begini. Di hari Pantekosta semua orang percaya berkumpul. Di hari Pantekosta semua orang percaya berkumpul di MGK ini. Amin. Nah hari ini saya mau bicara tentang stay and wait. Stay, wait. Biasanya ya kata stay, wait. Itu bekerja untuk siapa? Biasanya dipakai tuh untuk pelatih-pelatih anjing gitu tapi ya. Stay, wait. No, stay. Oke, ditinggal pelan-pelan ya kan. Kalau bagus, good boy, kuai. Lalu dikasih treats ya kan. Stay, wait. Kata stay and wait itu juga dipakai untuk siapa? Ya, kalau jadi tour leader itu ya bawa turis gitu banyak gitu ya. Itu ada yang pipis, ada yang belanja, nggak bisa lihat toko kan, biasa turis belanja gitu ya. Sekali waktu tour leader, tunggu sini, tunggu ya, diam, tunggu diam ya. Dia meleng dikit ya, telepon, pasti itu barisan kocar-kacir ya kan. Cari toko biasanya, cari WC, cari toko, foto-foto. Biasanya nggak berhasil, stay and wait itu ternyata lebih berhasil buat si Dugi ya. Stay and wait juga berhasil mungkin sama orang yang kesasar. Halo, gue kesasar nih. Oh lu di mana? Pokoknya yang ada tiang listrik aja, gitu kan. Tiang listrik yang mana sih? Itu yang di samping pohon gitu loh. Pohon apa? Tiang listrik mana kan nggak jelas. Oke. Yang telepon kan ngomong gini. Kamu tunggu situ, diem situ ya, tunggu. Dan kamu diem di situ, oke? Oke. Menurut Bapak Ibu dia tunggu, dia diam gak? Belum tentu. Beberapa orang ini bagi dia diam itu pasti dia bergerak. Ini apa sih? Oh rumah orang. Pasti deh begitu. Disuruh stay, wait. Gak pernah terjadi. Hal yang sama itu juga terjadi sama murid-murid Yesus. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang keempat, kelima, Tuhan Yesus ngomong begini. Ketika mereka lagi makan sama-sama, jadi lagi kumpul gitu ya. Tuhan Yesus ngomong gini, ini nih ada orang ketiga yang menceritakan tentang situasi itu. Jadi dia ngomong gini, ia melarang mereka, yaitu murid-murid yang dia lagi ajak makan itu, ngumpul bareng itu, meninggalkan Yerusalem. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Jadi harus stay. Lalu dibilang lagi, menyuruh mereka tinggal di situ, stay, dan menantikan janji Bapa. Wait, stay, wait.
Yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Peristiwa ketika Roh Kudus tercurah, Bapak Ibu, itu adalah hari ketika Tuhan memilih waktunya, itu di hari perayaan Shefaot. Shefaot itu adalah hari perayaan salah satu dari rangkaian 3 hari raya pentingnya orang Israel. Pertama Paskah, Shefaot, lalu Sukot. Shefaot dulu pada masa Musa, ketika bangsa Israel berhasil keluar dari Mesir, 50 hari kemudian di Gunung Sinai, Musa terima Taurat. Tujuan Taurat itu apa? Untuk memimpin bangsa Israel. Untuk kasih tahu ketetapan dan aturannya dalam bentuk loh batu. Lalu berabad-abad kemudian itu menjadi tradisi yang dirayakan oleh seluruh orang bangsa Yahudi. Sebab Tuhan ngomong dalam setahun 3 kali kamu harus datang menghadap aku ke Yerusalem. Maka mereka yang merasa orang Yahudi dari berbagai negara yang terpencar itu harus datang ke situ. Dan mereka merayakan gitu. Dan perayaan turunnya Taurat itu dijadiin tradisi. Tapi di sebuah tempat yang namanya Upper Room, berkumpul di situ the believers. Siapa itu the believers? Murid Yesus. Bukan orang kebanyakan, bukan orang-orang yang lagi ngerayain tradisi, tetapi adalah orang yang pernah melihat Yesus, jalan bareng sama Yesus, menerima dia dan percaya sama dia. Lalu ngapain? Dan mereka mengikuti Yesus sampai mereka disebut sebagai pengikut Kristus. Nah, mereka kumpul bersehati dalam satu tempat. Kalau kita pergi ke Israel sekarang disebutnya tuh area Upper Room. Di situ mereka kumpul lalu mereka bersatu bersehati berdoa. Itu kejadian yang di bumi. Tahu kejadian yang di sorga? Oh, lebih heboh lagi Bapak Ibu. Saya kok cerita ini hati saya itu rasanya luar biasa ya. Pernah terjadi putra Allah turun ke dunia. Wah, itu peristiwa yang wow bukan? Yang punya sorga gitu turun. Kali ini Yesus naik, kan Yesus sudah naik tuh. Lalu menantikan Roh Kudus yang diturunkan itu kan, janji Bapa itu Roh Kudus. Itu di sorga, hebohnya minta ampun karena yang bakal turun itu adalah Roh Bapa sendiri. Gak cukup untuk Bapa turun dalam bentuk loh batu doang, turun dalam bentuk tulisan doang gak cukup. Dia sampai perlu turun bersama roh dan kuasanya untuk hinggap ke atas setiap manusia. Menurut kamu itu peristiwa biasa atau penting? Penting. Pasti malaikat di sorga itu semua berebut pengen jadi panitianya. Gak pakai saya dong, pakai saya. Itu satu fenomena besar. Di atas tuh persiapannya begitu mewah, begitu full. Karena ini, wah Roh Kudus lo yang turun, Roh Kudus, rohnya Bapa lo yang turun begitu. Yang di bumi nyantai-nyantai, lagi nyanyi-nyanyi ya mengikuti tradisi. Terus begitu tuh. Roh Kudus sudah turun lama, berabad-abad ya, beratus-ratus tahun dari masa Kisah Rasul sampai hari ini. Roh Kudus turun, Roh Kudus tuh selalu siap set gitu ya. Kenapa? Karena kerinduan dia cuma satu, hinggap di atas semua manusia. Nenek-nenek, kakek-kakek manusia bukan? Hinggap di atas nenek-nenek. Anak kecil ngompol manusia bukan? Hinggap di atas anak kecil. Siapa yang ngaku manusia? Dia adalah tempat kediamannya Roh Kudus. Kenapa bisa begitu? Karena Bapa kepengen menyatu, tinggal di dalam ciptaannya gitu. Bersatu sinergi gitu. Rohnya tuh dengan kita.
Jadi persiapan turunnya itu pasti heboh. Maka di dalam Kisah Rasul 2 kan dibilangnya gini, dalam bentuk angin keras lalu muncul lidah-lidah api gitu. Wow, kalau kita jadi salah satu dari 120 itu pasti gini. Kita pegang kepala orang ini, ada apinya. Coba saya punya, iya, kampungan pasti. Karena gini, wah, muncul. Dan ada sesuatu pasti yang membara di sini gini. Aku mau melakukan sesuatu begitu. Berabad-abad setelah itu, Roh Kudus ada. Tapi orang suka tidak mengindahkannya. Cuekin aja. Kamu udah dibaptis bahasa roh? Udah bisa? Udah? Kok tadi doa kenapa nggak pakai? Saya mah orangnya low profile kayak gitu-gitu, nggak perlu ditunjukin lah. Bukan jago-jagoan loh. Bahasa roh itu adalah bahasa doa. Karena roh, Bapa itu roh. Kita berdoa dalam roh dan kebenaran. Kita nggak benar, tapi kita dibenarkan. Lalu kita berdoa di dalam roh. Ada keluhan-keluhan yang tidak dapat dimengerti. Yang kita naikin. Sekarang Bapak kita naikin tuh. Dan entah bagaimana orang-orang yang berdoa di dalam roh. Ketika dia berdoa, dia bisa nangis. Padahal dia gak ngerti dia lagi ngomong apa. Karena yang tersentuh itu rohnya. Bukan akal budinya. Akal budi itu adalah doa yang kita sebut dengan perkataan. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk makanan yang ada pada hari ini. Begitu tuh akal budi. Tapi bahasa roh itu bahasa hati ke hati. Ditujukan bukan untuk jago-jagoan, tahu. Makanya kan waktu itu ditegur jemaat Korintus itu merasa kalau pakai bahasa roh itu kan kayak orang hebat. Sekarang padahal nggak ngerti. Makanya kan ditegur. Bahasa roh itu dipakai untuk membangun roh kita. Maka kalau kita udah mulai mendem, pakai bahasa roh sampai bangun. Kebanyakan pakai bahasa roh untuk apa? Ngusir setan karena takut setan. Wih, lu setan. Pakai salib. Begitu. Atau kalau udah mau kecelakaan, udah mau kecelakaan. Aduh, untung gue bahasa roh lo jadi gue nggak kecelakaan begitu. Seringkali kita salah menempatkan itu. Nah, waktu kita disuruh menantikan. Yang kita nantikan itu adalah sesuatu yang begitu dahsyat dan penting. Tapi posisi ketika Roh Kudus mau turun di dalam Kisah Rasul 2, itu orang percaya semuanya tuh ngumpul jadi satu, berdoa bersati. Tahu gak kenapa berdoa bersati? Berada dalam satu hadirat. Apa itu hadirat? Hadirat itu bicara tentang kehadiran Kristus. Bapak Gembala sidang kita, Pak Niko itu ngomong begini, ada 3 hal aja. 1, hadirat. Undang hadirat. Hadirat diundang caranya gimana Kak? Datanglah sebab hari ini kita akan ada hadirat datangnya. Bukan. Penyembahan. Penyembahan datanglah sekarang. Nyembah. Itu tuh hadirat ada tuh di situ posisi itu. Kalau hadirat turun berarti kehadiran Allah ada. Berarti disertai Roh Kudus dong. Roh Kudusnya ada. Hadirat, Roh Kudus. Kalau Roh Kudus ada berarti lawatan. Lawatan. Nah kayak begitu. Cara kerjanya begitu. Dari 3 hal ini ada satu lagi yang paling penting. Yaitu apa? Haus dan lapar itu respon. Saya beberapa kali itu ngomong baru-baru ini, sering kali. Kita nih gereja Tuhan ya, kepengen banget ngadepin kekudusan. Apa sih kekudusan yang ada di otak kita? Kekudusan itu adalah gini, ketika ada yang lagi menyembah, itu tiba-tiba lawatan sekonyong-konyong, datanglah lawatan, wah, terus jatuh gedubak gitu ya.
Atau kita berharap pembicaranya itu ngomong gini, terima gitu. Terus satu rombongan RT di sini semua jatuh rebah gitu kan. Wah, kira dia kudus banget tuh dia. Pertanyaan saya boleh nanya nggak? Nggak diizinin, saya nanya aja. Kita kepengen kudus ya, tapi kita nggak ada respon. Kita cuman kepengen yang menguduskan kita itu ada yang di panggung. Maksudnya orang-orang yang bertugas di panggung. Dan orang-orang yang bertugas di bawah yang disebut sebagai petugas. Sebagai jemaat kadang-kadang maaf ya. Jemaat itu tuh seperti kayak gak ada beban untuk datang ibadah. Jam berapa sih? Oke, jam 11 sudah waktu ibadah loh, ibadah. Terus duduk itu, nungguin sampai itu selesai, lalu dia pulang. Dia gak ada beban, dia gak ada persiapan untuk satu pertemuan dengan Tuhan. Karena dia cuma duduk lalu dia bilang, coba deh WL hibur. Coba bikin saya kudus WL, coba nyanyinya gimana? Aduh gak kenal lagi lagunya. Lewat yang ini, coba lagu kedua, aduh lewat juga gitu. Jadi jemaat itu seperti kayak nganggep tuh ibadah gini, ya marilah kita ibadah. Udah sampai di posisi apa sekarang? Penyembahan yang kedua. Udah sampai posisi apa? Ini pembicara baru naik. Di posisi apa? Lagi kolektor. Kita nandain itu sampai seperti itu sebab kita gak kepengen satu pertemuan. Kita cuman pengen datang bahwa ini hari Minggu kita harus ke gereja. Jadi respon yang di bawah dengan yang di atas beda. Setidaknya ya, kita yang di atas panggung tuh kalau kita mau pelayanan besoknya kita persiapan loh. Minimal nih, kemarin malam tuh gak begadang, gak pulang malam, supaya hari ini tuh bisa siap pelayanan. Minimal, kemarin tuh makan gak yang macem-macem sekalipun liburan. Supaya kalau udah mau waktunya kita pelayanan, jangan sampai kita bolak-balik WC karena diare. Minimal tuh kita datang persiapan, enggak cuma datang tau-tau begini, ya lupa seragamnya salah ya. Kita persiapan enggak cuma besok mau pelayanan. Disiapin dari Senin itu ada ya menara doa, ada yang doa puasa, ikut doa fajar. Itu persiapan kita loh yang di atas panggung. Karena kita kepingin ada satu ibadah yang kita lakukan sama-sama di mana kekudusan itu benar-benar ada tuh real. Tuhan itu kudus, maka kamu pun harus kudus. Bagaimana mungkin enggak kudus memperlakukan yang kudus? Enggak bisa. Sekarang kalau yang ada di atas panggung enggak kudus, jemaat duduk kan ngomong, lah itu kan selingkuhan gue itu bukan? Itu kemarin itu yang minjem utang sama gue gak bayar-bayar itu. Ngomong duduk di sini, mari kita menyembah. Bapak Ibu, tunjukkan hati kita yang sungguh-sungguh. Lu ambil laki gue, lu suruh gue nyembah gitu kan gak bisa. Kalau kudus ya, dimana kekudusan itu turun pekat seperti ketika Salomo mentapiskan bait Allah. Dimana ketika itu semua imam tuh gak sanggup berdiri. Mereka tersungkur semua. Faceless, nameless. Gak ada muka itu. Yang mau dipajang-pajang, mau tampil-tampil gak ada. Tersungkur semua. Imam aja tersungkur. Gimana jemaat? Imam yang kalau masuk, keluar masuk ruang Maha Kudus kayak buka tutup pintu kulkas tau kan. Halo Tuhan saya datang, spread itu kan ada Tuhan. Kan jemaat berharap begitu kan. Orang-orang yang melayani itu pasti dia lebih kudus dong dari gue kan gitu. Kalau kekudusan ada di gereja Tuhan, saat dia masuk dalam pujian penyembahan, baru satu lagu ngangkat. I'm reaching for your Tuhan. Nangis. Siapa yang bisa lawan perasaan yang muncul dari sini? Sampai lagu itu udah gak ada suaranya lagi. Cuman ada air mata. Ada satu roh yang kekudusan itu bekerja merogoh sampai segitu dalamnya. Kamu gak akan peduli lagunya kamu bisa atau enggak, WL-nya kamu suka apa enggak. Yang penting yang berdiri melayani itu kudus. Tapi jemaat juga sama. Kenapa? Karena kalau tempat ini kudus, gereja Tuhan kudus,
Saya percaya ya, koruptor gak akan berani masuk itu karena gini. Jangan gereja yang ini deh. Ini ada gereja Roh Kudus ya. Nanti kebongkar. Maaf ya. LGBT gak akan nyanyi-nyanyi nyembah. Senang-senang. Hari Senin sampai hari Sabtu. Bikin lagi. Pembohong-pembohong gak ada berani masuk ke gereja yang kudus. Aduh, gue baru salah nih sama ucapan nih, salah nih, gak berani. Kekudusan, kamu belum sampai turun itu dia udah menjamah kamu sampai di tempat parkir gitu. Saya salah. Kamu ngaku dosa duluan baru kamu bisa masuk itu ke baitnya dia. Baru kamu bisa masuk ke gerejanya bersatu dalam kekudusan dengan kekudusan. Seperti itu loh. Nah, kalau kamu terima Roh Kudus, kamu dimampukan untuk hidup kudus. Itu fungsinya. Bukan bahasa rohnya doang yang sekarang bala-bala gue udah bisa nih, lu bisa. Bukan itu. Tetapi kuasa Roh Kudus memampukan kita hidup kudus. Sehingga hari ini orang-orang tuh menganggap remeh karena gini, gue udah bisa bahasa roh. Tapi gue nonton porno, gimana dong? Kenapa? Karena kamu cuma bisa ngomongnya, tetapi kamu gak pakai kuasanya. Mari kita berdoa dalam roh. Cukup bagi kamu sampai di situ. Karena begitu kamu mau dipakai lebih dasar, tunggu dulu. Pakai puasa ya? Oh jangan. Gak bisa. Oh mau dipakai kemana? Misi. Apa? Duitnya? Oh jangan. Gak bisa. Karena yang mau dipakai itu bersama dengan kuasa itu kita. Kan kita tempat kediamannya. Jadi dia mau bergerak bersama kita. Tapi kita banyak membatasi. Karena gini. Aduh jauh ya. Aduh hujan lagi. Aduh mana keringetan ini panas. Gak bisa. Kita punya rohnya. Kita punya bahasanya. Tapi kita gak punya kuasanya. Ngusir setan aja kita panggil pendoa. Bisa bahasa roh? Bisa. Tapi ngusir setan kita panggil orang. Karena kita takut kita yang kesurupan. Kita bisa lakukan apa aja, kita berpikir dengan modal bahasa roh tuh udah cukup beribadah. Tetapi dalam sehari-hari hidup kita gak punya kuasa. Makanya gak ada yang bersaksi. Skill untuk bicara di depan orang bisa dipelajarin. Setuju apa enggak? Kamu mau jadi host, kamu bisa sekolah. Kamu mau jadi broadcaster, kamu bisa sekolah. Tapi kamu untuk berbicara, maka gak ada yang berani naik khotbah. Kenapa gak ada yang berani? Lu aja deh, lu aja. Aduh, gue masih dosa, paham? Lu yang doa dong, kamu doa dong. Aduh, jangan. Aduh, jangan saya yang doa, aduh, jangan. Kamu aja, saya mah belum pantas. Kamu ngomong aja, kamu nih punya pengalaman loh, kamu punya label, kamu punya title yang mendukung itu, kamu yang ngomong. No, jangan. Kenapa? Karena ketika dia berdiri, dia nggak sanggup untuk ngomong disertai dengan kuasa. Maka ada orang cuman bisanya paham ya, maaf ya, jangan tersinggung ya Bapak Ibu ya. Ada orang yang memang bisa seperti Maria, duduk tenang, wait, stay and wait in the presence of the Lord. Tapi ada orang-orang yang gak bisa kayak Maria, tapi supaya kelihatan seperti orang yang suci, sibuk melayani, di seputar ini sibuk. Tapi gak pernah duduk di dalam hadirat. Shocking. Dia gak pernah ngerasain roh. Makanya begitu udah ada pelepasan atau pengusiran setan, dia bilang gini, orang-orang profetik aja yang turun. Kenapa orang profetik? Karena mereka duduk shocking di dalam hadirat. Bapak Ibu, saya tanya berapa kali ya, sehari di rumah berapa banyak siapin waktu untuk kita shocking, berendam di dalam hadirat. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Sampai tuh kamu nangis, sampai kamu merasakan sesuatu. Itu hadirat namanya. Berapa banyak yang begitu, berapa banyak. Cuman modal kaset,
Oh, saya masih nyetir, sambil nyetir. Enggak apa-apa sih, asal bisa ngalamin hadirat. Shocking. Supaya kegiatan rohani kita tuh enggak kelihatannya heboh, tapi enggak ada isinya. Makanya disuruh ngusir setan aja enggak berani. Apalagi doain orang untuk sembuh, doa untuk diri sendiri aja enggak berani. Paham kan? So, bicara tentang stay and wait ini. Tuhan bilang, tunggu, kamu stay, diem, tunggu. Kenapa sih kita mesti tunggu? Pertanyaan saya tuh kelewat gini ya. Tunggunya di mana? Di Yerusalem. Yerusalem kalau hari ini adalah satu tempat, tetapi yang saya maksud di sini Yerusalem secara rohani. Bicara tentang tempat kediaman Tuhan. Apa itu tempat kediaman Tuhan? Tempat di mana kita bisa ketemu bersekutu sama Tuhan. Itu yang tadi saya ngomong. Berapa lama Bapak Ibu menyediakan waktu untuk shocking. Kita bisa jadi pengerja sibuk. Dari Senin sampai Selasa, dari ibadah satu sampai ibadah. Tapi kita gak pernah ngerti rasanya shocking. Gak pernah ngerendam. Ngapain sih kita ngerendam biar basah gitu kelelep? Bukan. Ngerasain hadirat tuh. Jadi jangan cuma seminggu sekali. Maka gak ada kuasanya. Jangan cuma ngerasa begini, cukuplah pakai lagu, yang penting lagunya yang main, nanti setannya kabur deh. Bukan, setan kabur dengerin lagu, tapi setan gak kabur ketemu sama kamu tuh kan aneh. Orang kesurupan gak keluar-keluar karena ketemu kamu kan aneh. Udah bahasa roh tapi dia gak keluar loh setannya, yang aneh kan karena kamu kurang shocking. Kamu kurang berendam di dalam kuasa itu. Hadirat Tuhan gak menyertai kamu. Ibaratnya kayak gini. Kamu bisa ngomong Inggris? Bisa, tapi kamu bukan asli orang Inggris. Kapan kamu asli orang Inggris? Kalau kamu datang disertai dituntun sama bapak kamu yang memang orang Inggris asli. Itu ngomong nih, anak gua di belakangnya dia berdiri sini, anak gua ngomong deh. Orang akan percaya, oh iya lu bener loh dia keturunan Inggris. Paham? Ada hadirat yang menyertai. Lalu kalau dibilang tempat kediaman, bicara tentang hubungan kita sama Tuhan. Doa, pujian penyembahannya naik selama ini berapa banyak. Lalu disebut sebagai tempat kediaman untuk umat pilihannya. Secara rohani ini artinya apa? Tempat di mana Tuhan menempatkan kamu, bisa itu di kantor, di tempat bisnis, tempat usaha, sekolah, di kampus. Di tempat-tempat di mana Tuhan mau umatnya ada di situ. Kenapa? Supaya ada persekutuan roh di tempat itu, di mana kamu ada, dia ada. Dan secara rohani, apa itu yang namanya Yerusalem? Tempat menantikan janji Bapa. Kenapa begitu? Karena kita adalah orang-orang yang hidup dari janji Tuhan. Saya tanya, dari kita hidup sampai hari ini kita berumur sekian, ada gak janji Tuhan yang tidak ditepati dalam hidupmu? Kalau ada yang bilang ini, kayaknya nggak ada, nggak mungkin hari ini kamu ada di sini. Salah satunya adalah kamu selamat dari pandemik. Ada satu janji gitu yang dia kasih, lalu dia bilang gini, kamu mampu di sini, terima janji saya. Kamu mampu di sini, jalannya lagi, terima janji saya. Kamu mampu di sini. Itu tuh begitu caranya. Tetapi kita masih ngomong begini, nggak perlu pakai Roh Kudus lah, ribet mintanya. Itu mesti pakai diem lama tuh, terima. No way, cara kerjanya bukan seperti yang kita mau, cara kerja seperti yang Tuhan mau. Karena itu tidak berasal dari dunia ini. Bagaimana mungkin kamu bisa bilang gini, bisa les di mana bahasa roh? Kan gak bisa. Karena terlalu penting. Kenapa terlalu penting sampai kamu harus terima janji itu? Karena buat Tuhan itu penting untuk tinggal di dalam kamu. Terlalu penting untuk Tuhan berada di dalam setiap kita. Terlalu penting untuk Tuhan bisa mengikuti kegiatan hidup kamu dari kamu lahir sampai kamu mati. Terlalu penting untuk dia. Untuk selalu berada bersama kamu dan saya. Karena kalau gak kayak begitu, kita akan selalu berpikir gini, kayaknya gak ada gunanya, cuman dipakai kira bala-bala gitu loh. Ya, gak ada gunanya. Karena kamu gak mau mengikut caranya. Kamu cuman mau, wah udah bisa, udah kelar. Tapi kamu gak pernah mau ikut aturan mainnya dia. Kalau dia ngomong, ayo doa lagi. Cukuplah di sini, sebentar lagi juga lagi dilihatin orang kan malu. Ada aja. Jadi kamu gak ngalir bersama dengan dia.
penting. Lalu itu disebut sebagai berasal tidak dari dunia ini. Dan yang terakhir, itu diberikan kepada murid. Kalau kamu bukan murid, nggak mungkin itu terima Roh Kudus. So, all the believers come together in one place. Di mana itu di upper room. Ada 120 doang. Dari sekian banyak orang Yahudi yang hari itu sedang merayakan Syafaat. Tapi hanya ada 120 di tempat tertentu yang Tuhan turun. Lalu pertanyaan berikutnya lagi. Kenapa harus di situ? Karena begini, 120 ini muridnya. Orangnya. Bukan tempatnya, bukan upper roomnya. Tapi orangnya. Muridnya itu yang dia akan turunkan kuasanya. Supaya bisa sama-sama jalan. Murid itu apa? Kalau kita ini murid, satu ciri kita yang gak pernah bisa dibantain, cuman satu. Kamu murid, saya murid. Cirinya apa? Serupa Kristus, itu aja. Serupa Kristus aja. Kalau gitu, kalau kita serupa Kristus, Kristus sembuhin orang kita bisa dong. Iya. Bangkitin orang mati kita bisa dong. Iya. Bangkit lagi dan hidup bisa dong. Iya. Karena roh yang ada di dalam kita sama. Roh Kudus itu. Makanya dikasihnya sama para murid. Masih belum paham kah? Supaya dengan cara demikian, roh Bapa dan roh kamu bersatu. Kamu doa dari hati ke hati dengan roh itu. Kamu gak tahu mau ngucapin doa apa lagi. Kamu cuma perlu berseru kira papa sikina ralapa hasikira papa takaralapa. Ada satu keluhan-keluhan yang kamu gak bisa jelasin tuh sama pasangan sendiri. Bahkan kamu bisa naikin itu secara pribadi, itu naik. Saya minta pemusik. Yang penting kalau kamu murid, dia mau tinggal di dalam kamu. Sebab kamu adalah bait kediamannya. Saya mau akhirin ada satu cerita ya. Saya tuh waktu terima Roh Kudus tuh waktu saya kuliah. Di Wisma Karsa waktu itu hari pencurahan Roh Kudus. Saya belum Kristen. Saya masih ikut-ikutan aja gitu. Lalu saya bilang sama cici saya, ada gereja bagus loh. Rame loh kalau kita doa nyanyi gitu ya bisa nangis. Mau ikut gak loh? Mau aja. Pendetanya bilang, siap ya kunci CK. Terima Roh Kudus ya. Wah ini dia waktunya. Kenapa? Karena saya pengen banget bisa bahasa yang begituan tuh. Karena setiap kalau lagi ibadah yud, yang sini bahasa roh sikala bala sampai ngeliatin yang belum siapa. Oh belum lo, gue dong udah kira lo bala gitu ya. Saya sebagai anak muda tuh merasa gini, aduh gue pengen dong. Hari itu pendetanya bilang, siap. Wah siap. Musik main, saya mulai siapin hati. Lalu pembicara bilang, dari dalam sini akan mengalir aliran air hidup. Naik terus ke atas, kamu akan merasakannya. Bener loh, saya rasain loh. Naik gitu. Wah ini dia nih. Wah naik nih. Udah sampai sini nih. Udah tinggal. Cici saya rebah, jubrak gitu loh. Dia dijamah roh. Saya nggak ngerti, saya kira pingsan. Wah, aduh pingsan. Saya panggil itu diaken itu ya, lagi lewat dari satu baris ke baris lain. Si popo tangannya begini, saya panggil, om, tolong dong, ini pingsan. Saya nggak diladenin, dia bahasa roh. Jadi saya udah kira-kira udah mau ngomong tuh nggak jadi gitu. Saya bantuin dia dulu kan. Ini gereja keterlaluan banget, nggak ada yang nolong gitu ya. Saya tolong. Akhirnya pulang, saya gondok banget. Karena saya aduh, gue udah mau dapet toh. Gara-gara lu pingsan tau gitu. Sampai rumah, cici saya ketemu papa, dia bilang gini, "Pa, aku dijamah sama Roh Kudus." Saya ngamuk saudara.
Saya marah banget. Itu kan mesti jatah gua tuh, gitu ya. Saya masuk kamar, saya banting pintu, brak gitu. Papa saya bilang, kenapa adek lo? Gak tahu dia. Gua saya di kamar marah. Lihat ya, lihat. Kan gua yang ngajak dia ke gereja tahu, gitu. Saya marah. Terus saya bilang ini, biarin ya. Gua ngomong nih, saya nggak pakai ngomong saya loh, saya bilang, gua ngomong nih, murtad deh, gitu. Saya ngomong, kira laba. Saya ingat saya bahasa roh laba-laba gitu. Jadi saya ngomong, kira laba, nih dengerin, murtad nih, kira laba. Saya ngomong, nggak ada musik saudara. Hari itu nggak ada musik di kamar saya. Nggak ada pendeta, tenang Cynthia, terima, nggak ada. Cuman saya marah, kecewa. Dari marah, kecewa itu, beberapa menit berikutnya saya nggak bisa stop mulut saya. Ternyata bukan laba-laba saudara. Saya nggak bisa berhenti, nangis terus. Saya bingung kok bisa begini, kenapa? Gak ada musik, gak ada pendeta, cuman ada Roh Kudus dengan saya. Why? Karena saya haus, saya rindu. Bapak Ibu rindu atau enggak? Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jawabannya cuma satu, kamu rindu apa enggak? Kamu haus atau enggak? Itu poinnya. Yang penting bukan musiknya. Yang penting hati kamu. Seberapa banyak kamu rindu? Holy Spirit reign now. Pejamkan matamu. Holy Spirit reign now. Seberapa rindumu? Kamu haus? Mungkin ini waktunya. Mari bangkit berdiri. Holy Spirit reign now. Reign now. Reign on us. Minta. Holy Spirit reign now. Siapkan hatimu. Rain down, rain down. Rain on us. Musik main terus. Bapak Ibu, saya tanya ya, mau terimanya berapa banyak? Mau izinkan Roh tinggal dalam hidupmu berapa banyak? Kalau ini adalah kesempatan pertama untuk kamu terima, kamu mau terima seberapa banyak? Kalau ada Bapak Ibu yang belum dibaptis dengan Roh Kudus, bolehkah angkat tangannya pakai kesempatan ini? Bapak Ibu yang sudah dibaptis Roh Kudus, tapi yang rohmu padam, bukankah ini waktunya untuk kamu juga minta?
Dan orang-orang yang dipenuhi dengan roh, yang ingin bergerak bersama Roh Kudus dengan kedahsyatannya. Bukankah ini waktunya untuk kamu bilang, pakai saya Tuhan. Mari angkat tanganmu. Rain down, rain on us, Holy Spirit rain down, Spirit rain. Minta. Mari mulai berdoa di dalam roh. Sikina bakara lala baba baba baba. WL Singer akan menyembah. Bapak Ibu, mari berdoa di dalam roh. Biarkan Roh Kudus berbicara lewat lidah bibirmu hari ini. Let him speak up. Jangan dipendam. Yang baru pertama dibaptis dengan Roh Kudus, terima. Tanda awal kamu dibaptis dengan Roh Kudus adalah dengan berbahasa roh. Terima. Terima. Ambil. Atas semua manusia, tua, muda, anak-anak, remaja, papa mama, terima. Untuk berbagai kaum profesional, terima. Para pemimpin, terima. Terus doa, terus let him speak up, let him speak up. Kasih momen untuk Roh Kudus, kasih momen untuk dia. Terima. Tambahkan lagi bahasa yang baru, penuh. Bahasa itu sudah ada dalam lidah bibir kamu. Kamu tinggal mengucapkannya. Terima. Ambil. Penuh. Roh-roh jahat pergi, patah, terikat, patah.
Sembuh. 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 Orang basikara baba. Ina basikara la. Mari angkat tangan kau. Mari naikkan syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Holy Spirit reign. Naikkan lagu ini sebagai ucapan syukur. Holy Spirit reign down. Rain down, rain down. Rain down, rain on. Terakhir katakan. Holy Spirit reign down. Thank you Jesus. Holy Spirit reign down. Thank you Lord Jesus. Rain down. Rain on. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan Allah kita. Terima kasih Bapa. Haleluya. Hamba-Mu berhenti, namun Roh-Mu terus bekerja. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu boleh duduk. Puji nama Tuhan, saya percaya setiap kita hari ini merasa diberkati, amin. Boleh saya lihat tangan-tangan yang merasa diberkati hari ini? Kami segenap pengerja dan juga jemaat GBPRJ mengucapkan terima kasih atas pelayanannya untuk Ibu Pendeta Teresia Cynthia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ibu dan juga keluarga. Baik, kami rindu untuk menyambut apakah ada dari Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di GBPRJ, boleh lambaikan tangannya. Baik, ada di tengah saya. Selamat datang di GBPRJ. Baik, bagi para jiwa baru, boleh silakan mengisi form biodata jiwa baru dengan cara scan QR yang tertera di depan layar. Baik, ini adalah saat yang berbahagia bagi kita semua. Kita akan memberikan persembahan. Jadi mari sama-sama kita siapkan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Persembahan dapat dilakukan dengan cara scan kris yang tertera di depan bangku Bapak Ibu. Dan juga jika Bapak Ibu memberikan melalui amplop, Bapak Ibu bisa mengangkat tangan, maka para usher akan memberikan amplop kepada Bapak Ibu sekalian. Baik, jika sudah siap, dengan hormat saya undang setiap kita untuk bangkit berdiri. Kita akan doa deklarasi persembahan. Saya undang setiap kita untuk bangkit berdiri. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah minggu depan tanggal 26 Mei 2024, pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pastor JJ Simko Putra. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Ibu Sari Simorangkir. GBPRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Indarwanto Tarigan BE. Ibadah raya disertai juga dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus,
Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan 2PM Service. Unit pelayanan jemaat akan mengadakan penyerahan anak secara onsite pada hari Minggu 26 Mei 2024 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyerahkan anak-anak harap segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 12 sampai dengan 19 Mei 2024 secara online via www.gbprj.org. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi counter sekretariat depan setelah ibadah selesai. Waktu itu sih saya merasa benar-benar terberkati banget oleh sesi-sesi yang dibawakan oleh pembicara. Lalu dari PPW juga saya bisa melakukan pujian dan penyembahan tuh lepas banget deh pokoknya. Karena ada juga teman-teman yang bareng saya lah waktu itu pas JC Camp. Dan juga waktu itu sempat dibagikan kelompok mentoring juga. Sehingga saya merasa terberkati banget pas di mentoring dan juga saya merasa makin bertumbuh di dalam Tuhan. Saya merasa sangat senang dan bangga dengan perubahan positif yang terjadi pada anak saya. Dia jauh lebih percaya diri, lebih aktif, dan lebih dekat dengan Tuhan. Dia menjadi lebih bertanggung jawab dan memiliki semangat baru dalam beribadah. Serta akhirnya dia masuk dalam kepelayanan untuk melayani teman-temannya di sini. Setelah JC Camp, saya masih dimentori loh oleh kakak pembina saya. Setelah itu, saya juga diajak untuk ikut KUL yang saya juga kenal dengan teman-teman saya juga di sana. Selain KUL pun, saya juga diberi kesempatan untuk melayani di JTC PRJ dan saya sih yakin semua proses yang saya lakukan tersebut adalah jalan untuk mendekatkan saya semakin dekat dengan Tuhan Yesus Kristus. Saya melihat ya dengan JC Camp ini anak saya berproses. Dia mulai terbuka dengan saya dan saya merasakan hubungan kami semakin erat. Gak jarang kita sering berdiskusi tentang hal-hal rohani. Saya juga melihat perubahan pada anak saya yang jadi rajin berdoa dan membaca Alkitab. Yang paling berkesan sih tentu sesinya dong. Di sesi itu kita tuh sama-sama memuji Tuhan, lalu mendengarkan firman dari kakak-kakak. Dan juga waktu itu saya ingat ada sesi pengurapan yang ketika itu saya merasa sangat diberkati dan dijamah oleh Tuhan Yesus. Anak saya bercerita bahwa setiap sesinya sangat menyentuh hati. Dia merasakan Tuhan bekerja, menjamah dan mengubah hidup dia. Ada juga sesi games loh yang itu asik banget dan seru dan juga saya bisa bergaul dengan teman-teman di sana. Yuk sama-sama kita ikut. Karena aku percaya teman-teman semua adalah karya Tuhan yang sangat berharga loh. Dan di masa hidup kalian yang masih muda ini, mari sama-sama kita ikut JC Camp ini supaya kita bisa mengenal Tuhan lebih intim lagi dan juga hidup kalian diubahkan. Untuk para orang tua, jangan lewatkan kesempatan ini. Saya yakin melalui acara ini, apa yang anak saya alami, anak yang lain pun dapat merasakan hal yang sama dalam mengikuti acara camp ini. Mari kita support anak-anak kita untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus dan masa depan mereka ada di dalam tangan Tuhan. Sehubungan dengan libur nasional Hari Raya Waisak pada hari Kamis 23 Mei 2024, maka diinformasikan doa fajar, Bible Study, dan kantor OTP CK7 pada hari tersebut diliburkan dan aktif kembali pada hari Jumat 24 Mei 2024. Menara doa 24 jam tetap aktif seperti biasa. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBIPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBIPRJ baik di Instagram, TikTok, Threads, Facebook maupun Twitter. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Saya minta jemaat untuk mengarahkan tangannya ke Pendeta Teresia Cynthia.
Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh Allah yang baik. Kami saat ini berdoa bagi Pendeta Teresa Cynthia Tuhan Bapa. Engkau berkati dia dengan berlimpah-limpah. Engkau selalu ada di dalam hati dan pikirannya. Dan banyak jiwa-jiwa muda dimenangkan Tuhan oleh pelayanannya. Kesehatan yang terbaik Engkau berikan pada dia. Dalam setiap langkahnya nama Yesus yang dipermuliakan. Haleluya, haleluya, amin. Begitu pula hamba berdoa saat ini, siang hari ini bagi jemaat yang sakit. Tuhan, Engkau sembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Mereka yang terbeban berat Tuhan, Engkau beri jalan keluar yang terbaik. Dan mereka yang terikat dalam dosa, kami patahkan dalam nama Yesus Kristus saja. Saatnya saya undang semua untuk angkat kedua tanganmu, arahkan hati kepada Allah Bapa untuk terima doa berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih anugerah dari putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai siang hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua di atas awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Shalom saudara. Pernahkah kita mendengar selentingan ucapan di kalangan orang-orang Kristen yang mengatakan bahwa insan Pentakosta suka ngawang-ngawang atau tidak membumi? Apakah benar orang Pentakosta hanya peduli tentang karunia-karunia roh, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dunia roh, dan hal-hal lain yang mungkin dianggap abstrak atau tidak relevan bagi kehidupan manusia di bumi pada saat ini? Tentu saja tidak. Insan Pentakosta memang sangat bergantung pada tuntunan Roh Kudus dalam hidupnya sehari-hari. Tapi kita juga membumi dan peduli dengan isu-isu global loh. Mari kita bahas hal ini dari sudut pandang firman Tuhan dalam Voice of Pentecost kali ini. Pada mulanya Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Kemudian Allah membentuk manusia dari debu tanah sesuai dengan gambar dan rupanya sendiri. Manusia diberikan perintah untuk menguasai dan memenuhi bumi sambil menikmati persekutuan yang intim dengan Allah. Ini yang dikenal sebagai mandat penciptaan. Ini artinya kita diberikan tugas untuk terlibat dalam berbagai bidang kehidupan dan memberikan dampak sosial dengan pertolongan dari Roh Kudus. Sebagai masyarakat global, tentu insan Pentakosta tidak dapat berpangku tangan saja dan tidak peduli dengan berbagai isu hangat yang sedang berkembang di dunia. Yang pertama, perubahan iklim. Konsensus para ahli menunjukkan bukti terjadinya perubahan iklim yang diakibatkan oleh pemanasan global sebagai dampak dari kelalaian manusia dalam menjaga lingkungannya. Alkitab menuliskan kisah Nuh yang disuruh Tuhan untuk membangun sebuah bahtera yang sangat besar bersama-sama keluarganya demi mempertahankan kelestarian keragaman hayati dari hewan-hewan yang ada. Nah, sebagai insan Pentakosta yang dipimpin Roh Kudus, tentu kita juga perlu menjadi keseimbangan ekosistem yang ada. Bagaimana caranya? Dengan taat kepada berbagai peraturan pemerintah. Yang kedua, isu SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan. Seringkali permasalahan yang terkait dengan SARA banyak ditemukan di negara-negara berkembang. Namun, di negara maju juga terjadi berbagai masalah yang berhubungan dengan isu ini. Contohnya, peristiwa demonstrasi Black Lives Matter di Amerika Serikat yang sudah muncul sejak tahun 2013 dan meledak pada tahun 2020. Di Indonesia, isu SARA seringkali dimanfaatkan dalam dunia politik. Seringkali satu pihak menyebut pihak lain dengan berbagai istilah yang sangat tidak pantas. Hal yang disayangkan ialah ada juga sebagian orang-orang Kristen yang terprovokasi dan ikut-ikutan. Nah, apa yang dikatakan Alkitab mengenai isu SARA ini? Rasul Paulus menasihati supaya gereja tidak terbagi-bagi antara golongan Paulus, Apolos, atau Kefas. Seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 1 ayat 12-13. Selain itu, dalam Yohanes 17 ayat 21-23, Tuhan Yesus sendiri mendoakan para murid saat di Taman Getsemani supaya mereka menjadi satu. Di sini terlihat bahwa Allah berkenan kepada kesatuan dan bukan perpecahan akibat isu SARA. Di era Pentakosta ketiga ini, Roh Kudus yang dicurahkan secara dahsyat justru akan meruntuhkan berbagai benteng SARA. Dalam kitab Kisah Para Rasul, kita dapat melihat bagaimana Roh Kudus dicurahkan pertama-tama kepada orang-orang Yahudi, tetapi kemudian kepada orang-orang bukan Yahudi.
Hal ini terjadi sehingga semua orang dari berbagai suku, kaum, dan bahasa bisa mendengar pemberitaan Injil Yesus Kristus dan percaya kepadanya. Salah satu bukti nyata bahwa insan Pentakosta menentang isu SARA adalah adanya Pentecostal World Fellowship atau PWF, di mana gereja-gereja Pentakosta di seluruh dunia dari berbagai suku dan golongan yang berbeda bergabung dalam satu misi untuk menyatukan dan memobilisasi keluarga-keluarga yang dipenuhi oleh Roh Kudus dalam rangka menyelesaikan amanat agung Yesus Kristus. Gereja kita, GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, juga menjadi anggotanya. Sebagai insan Pentakosta, setidaknya kita dapat melakukan hal-hal ini untuk mengatasi isu SARA yang banyak beredar. Pertama, kita harus hidup dipenuhi dengan Roh Kudus sehingga kita tidak mudah terprovokasi dengan berita-berita yang ada di media sosial. Kedua, fokus pada kehendak Allah pada zaman ini, yaitu penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus supaya menjadi murid Tuhan Yesus. Dari pemaparan kedua hal tadi, dapat dipahami bahwa kita sebagai insan Pentakosta perlu peduli dan turut serta berperan aktif dalam mengatasi isu-isu sosial kontemporer yang berkembang di masyarakat kita, baik secara lokal maupun secara global. Insan Pentakosta dipanggil Tuhan untuk menjadi garam dan terang yang memberi dampak bagi dunia. Kiranya Roh Kudus memberikan paradigma yang baru dalam memandang dan terlibat dalam penyelesaian isu-isu sosial yang berkembang di masyarakat, dan kuasa untuk kita dapat berkontribusi dalam penyelesaiannya. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.